Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dan anugerahnya, kita sangat bersyukur kalau kita sudah ada di penghujung tahun, di bulan Desember ini, bulan yang penuh dengan sukacita, karena bulan di mana Tuhan Yesus lahir di dalam dunia. Biarlah kita semua sebagai umat Tuhan tetap berjaga-jaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian kita dengan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Sentuh hatiku. Bejana
Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berbangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu ya Tuhan Yesus Kristus begitu besar di dalam kehidupan kami. Tidaklah kami dapat membalas segala apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tetapi inilah seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu GBIS Baladewa. Kami datang di hadapan-Mu, kami dan seisi keluarga kami Tuhan, menghadap tata hadirat-Mu. Mohon kiranya urapan kuasa-Mu mengalir bagi kami semua, agar ibadah yang kami lakukan menjadi ibadah yang hidup, yang berkenan kepadamu, untuk kepujian juga kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah ya Tuhan Yesus Kristus seluruh kehidupan kami, penuhilah dengan urapan kuasa-Mu, terlebih dengan kasih-Mu Tuhan, agar kami dapat juga membagi-bagikan kasih yang telah Engkau berikan bagi kami, sebab kami percaya Engkaulah Allah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Mohon kiranya kuasa-Mu juga melingkupi tempat di mana kami beribadah. Kiranya ya Tuhan Yesus Kristus damai sejahtera-Mu, suasana surga mengalir di tempat di mana kami beribadah. Biarlah ya Tuhan ibadah yang kami lakukan pada saat ini juga dapat menyenangkan, juga menyukakan hati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terlebih berikanlah hati nurani yang baik bagi kami semua, agar kami dapat mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sebab kami percaya berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus akan dilimpahkan bagi kami semua. Inilah seluruh doa kami, permohonan kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji syukur saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kasih Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita, bahkan kasih-Nya begitu sangat besar sehingga Tuhan Yesus mau lahir di dalam kehidupan kita. Biarlah kita juga mau menjadikan Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Masuk Hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya, nama Yesus, Raja segala raja. Masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Oh, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya, nama Yesus, Raja segala raja. Sekali lagi kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Oh, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya, nama Yesus, Raja segala raja. Ada haleluya saudara. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang kita puji, kita muliakan di sepanjang kehidupan kita. Biarlah hati kita senantiasa bergirang-girang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian.
kita sudah menyanyi, berglori, memuji, memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran Injil firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, sebab Tuhan Yesus akan bersuara bagi kita semua pada malam hari ini. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Engkaulah Tuhan. Setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kegirangan itu telah ada di dalam hati kami, oleh karena Engkau telah lahir bagi kami semua. Biarlah sukacita yang daripada surga itu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, di pertengahan ibadah kami akan mendengarkan sabda kebenaran Injil firman-Mu, yaitu Injil sepenuh yang akan Kau beritakan bagi kami. Kami mohonkan kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, berikanlah hati nurani yang baik, telinga seorang murid, dan juga pengertian yang berasal daripadamu, agar ketika firman itu ditaburkan, hati kami Tuhan Yesus Kristus Engkau lembutkan, dan biarlah firman itu senantiasa berakar, bertumbuh, juga berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Berkatilah dan terangilah
Terlebih urapan kuasa-Mu mengalir bagi hamba-Mu yang akan memberitakan Injil kebenaran firman-Mu, agar seluruh apa yang diperkatakan hanya berasal dari kebenaran Injil firman-Mu, agar kepada kami yang mendengarkan, hamba-Mu yang akan memberitakan, kami sama-sama terberkati dengan berkat daripada kerajaan surga. Terlebih ya Tuhan Yesus Kristus, pengertian hikmat yang berasal daripada-Mu, agar firman itu senantiasa kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus Kristus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Pada malam sore hari ini kita boleh bersuka cita karena ibadat tengah minggu kita ada pada bulan Desember. Kalau kita memasuki bulan Desember, saudaraku, maka yang ada di dalam hati kita adalah hanya tentang kelahiran atau Natal dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu, saudaraku, berkumandang di dalam segenap kehidupan kita. Dan saat ini juga, saudaraku, kita akan mendengarkan ya Tuhan, ya saudara-saudaraku, tentang kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini, supaya melalui pemberitaan pada malam hari ini kita semua ada di dalam sukacita Natal. Puji Tuhan. Ayat yang akan kita bacakan tertulis di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu ia atau Yesus Kristus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudaraku, perintah dari Tuhan ini, saudaraku yang kekasih, tidak pernah, saudaraku, diabaikan oleh pengikut-pengikut Tuhan. Dan di dalam segenap kehidupan pengikut Tuhan, selalu diusahakan sedemikian sehingga melalui tutur kata, perbuatan, hanya saudaraku yang kekasih berlandaskan Injil. Injil adalah kabar baik yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang ada di Efrata pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Kita membaca ayatnya, saudaraku yang kekasih, Injil kabar baik itu yang disampaikan oleh malaikat tertulis di dalam Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudaraku yang kekasih, waktu dikatakan demikian, saudaraku, kita sejenak, saudaraku, mengarahkan segenap hati dan pikiran kita kepada kandang tersebut. Ya, saudaraku. Apa maknanya itu bagi kita? Mengapa, saudaraku yang kekasih, tentang kelahiran ini tidak pernah lupa dari hati, dari pikiran semua pengikut Tuhan Yesus. Itu tertanam benar-benar, saudaraku, tentang kelahiran, peristiwa yang terjadi pada hari lahirnya Yesus ke dalam dunia. Saudaraku yang kekasih, tadi saya katakan, saudaraku yang kekasih, juru selamat, ya saudaraku, lahir di kandang yang ada di Bethlehem, dan saudaraku yang kekasih, dibungkus dengan lampin, ditaruh di palungan. Sepertinya ada di dalam kehidupan kita, seperti ada di dalam hati kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita akan mengatakan, sebenarnya di manakah juru selamat itu lahir?
Mengapa kabar baik tentang kelahirannya selalu diberitakan sampai sekarang? Bahkan mungkin sampai selama-lamanya. Sebenarnya juru selamat lahir di hati manusia. Kita baca berita itu seutuhnya, yaitu Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Dan saudaraku yang kekasih, perkataan telah lahir bagimu juru selamat. Sepertinya saudaraku yang kasih, kelahiran ini sekaligus mendatangkan keselamatan bagi semua orang yang mendengar. Pertama-tama tentu saja para gembala itu. Dan kemudian para gembala itu kita tahu pergi ke kandang, ke kota Bethlehem untuk melihat apa yang diberitakan oleh malaikat itu kepada mereka. Dan kalau dia lahir di hati kita, dikatakan saudaraku yang kekasih di situ, bahwa kabar baik tentang kelahiran itu, saudara-saudaraku, mendatangkan damai sejahtera. Saudaraku, bukan saja hanya kepada para gembala, tetapi dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, kiranya doa kita dan harapan kita, Yesus itu telah lahir di hati kita. Yesus itu, saudaraku, semakin hari semakin besar di dalam dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita, saudaraku yang kekasih, oleh kelahiran Yesus Kristus diubah, saudaraku yang kekasih. Diubah menjadi baru. Tadinya, saudaraku yang kekasih, sebelum datang kabar itu, sebelum lahir juru selamat itu, manusia ada di dalam kekelaman, ada di dalam kegelapan. Karena saudaraku, tidak ada seorang pun manusia yang dapat selamat kecuali kalau Allah kita, Tuhan kita yang menyelamatkan. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, sudah sekian lama mulai dari Adam sampai pada saat kelahirannya, saudaraku yang kekasih, manusia itu sebenarnya ada di dalam penderitaan rohani, penderitaan batin, penderitaan kehidupan. Ya saudaraku yang kekasih, perlu dengan perjuangan untuk mempertahankan kehidupan itu. Tetapi kita telah tahu, saudaraku yang kekasih, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya kecuali mereka diselamatkan oleh Tuhan kita, oleh juru selamat kita, oleh Allah itu sendiri, saudaraku yang kekasih, melalui firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, oleh karena itu dikatakan di dalam pembacaan tadi bahwa tanda dari kelahiran ini, saudaraku yang kekasih,
diberitahukan kepada gembala oleh malaikat. Inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Di dalam palungan, saudaraku yang kekasih. Ada apa di dalam palungan, di dalam kandang? Mesti di sana juru selamat lahir. Saudaraku yang kekasih, seperti saya katakan tadi, sebenarnya saudaraku, hati kita inilah tempat dia lahir. Hidup kita inilah tempat dia lahir, saudaraku yang kekasih. Sehingga semua yang percaya bahwa kabar yang diberitakan oleh para malaikat itu, saudaraku yang kekasih, telah lahir bagimu hari ini juru selamat. Semua telinga yang mendengar dan kemudian berusaha keras untuk mencapai, untuk mendapat keselamatan itu. Saya percaya saat itu juga mereka sudah diselamatkan. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, sesudah para malaikat itu pergi, para gembala bangkit, berpandang-pandangan satu sama lain dan berkata, marilah kita ke Bethlehem, melihat apa yang terjadi di sana. Saudaraku yang kekasih, kalau bukan ada kuasa keselamatan itu di dalam hati para gembala, pastilah kabar itu, saudaraku yang kekasih, lalu begitu saja. Dan mereka tidak mempunyai atau merespon sedikit pun tentang kabar baik itu. Tetapi lihatlah sekarang, perkataan yang mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, pelepas Tuhan di kota Daud. Perkataan itu mengandung kuasa yang memampukan para gembala untuk bangkit, untuk menyaksikan peristiwa apa yang dikabarkan oleh para malaikat itu. Dan saudaraku, para malaikat dengan jelas mengatakan, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Diberikan jalan, arahan. Juru selamat itu tandanya, kelahirannya adalah seperti yang dikatakan oleh malaikat tadi. Dilahirkan saudaraku di kandang, dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di dalam palungan. Dan sesudah para gembala itu pergi ke Bethlehem dan menjumpainya, saudaraku yang kekasih, maka mereka sangat bersuka cita. Karena bukan hanya berita yang lalu begitu saja, tetapi berita itu mengandung kuasa, memberikan keselamatan bagi yang mendengarnya, terutama pada saat itu para gembala. Saudaraku yang kekasih, dan kenapa saudaraku yang kekasih sampai mereka begitu, saudaraku yang kekasih, bergiat untuk segera melihat? Karena di dalam saat para malaikat itu memberitakan tentang kelahiran itu, saudaraku yang kekasih, dikatakan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya akan diterima oleh para manusia. Dan pertama kali damai sejahtera itu yang membawa kekuatan perubahan yang luar biasa kepada para gembala, saudaraku, dirasakan sukacita itu oleh damai sejahtera, karena perkataan hari ini telah lahir bagimu juru selamat itu adalah, saudaraku yang kekasih, kabar damai sejahtera yang selama ini, saudaraku yang kekasih, tidak ada pada hidup manusia. Karena saudaraku yang kekasih, sesudah manusia berdosa,
Manusia selalu dijajah oleh iblis sejahat, oleh kuasa kegelapan. Manusia hampir tidak mampu untuk menolak perintah yang jahat daripada kuasa kegelapan, dari iblis. Perintah yang membunuh dan membinasakan manusia, saudaraku. Manusia hampir tidak dapat, saudaraku, menolak. Mereka pasti, saudaraku, melakukannya seturut dengan perintah dari iblis itu. Tapi puji Tuhan, hari itu, saudaraku yang kekasih, malaikat datang mengatakan, mulai saat para malaikat itu mengatakan kepada para gembala, mulai saat itulah, saudaraku yang kekasih, damai sejahtera hadir di muka bumi. Terutama kepada orang-orang yang berkenan kepada Allah. Siapa itu yang berkenan kepada Allah? Tentu saja semua orang yang mengharapkan damai sejahtera. Memohon, berdoa setiap saat, berikanlah kami damai sejahtera. Ambillah suasana yang gelap di dalam kehidupan kami ini. Suasana yang penuh dengan keributan, penuh dengan pergolakan, penuh dengan tantangan, penuh dengan ketakutan. Ambillah Tuhan dari hati kami. Dan sejak berita itu datang, malaikat mengatakan, saudaraku yang kasih, bahwa juru selamat telah hadir, saudaraku yang kekasih. Maka semua apa yang membuat manusia menderita, saudaraku, membuat manusia, saudaraku, tidak berdaya. Manusia berjalan dan jalannya, tujuan perjalanan mereka adalah maut, kebinasaan. Tetapi hari itu, saudaraku yang kasih, sesaat malaikat itu mengatakan juru selamat telah lahir, maka benar-benarlah perkataan juru selamat lahir, saudaraku, di dalamnya ada kuasa, dan kuasa itu bekerja di dalam setiap hati orang yang mau mendengar dan yang mau percaya kepadanya. Itulah, saudaraku, yang menerima damai sejahtera, yang berkenan kepada Allah. Saya percaya, saudaraku yang kekasih, kita semua yang ada di dalam ibadah ini, saudaraku, telah menerima saat perkataan itu juga disampaikan kepada kita. Telah lahir di dalam setiap hati kita, telah lahir di dalam setiap rumah tangga kita, di dalam segenap perjalanan hidup kita, yang akan menuntun kita juru selamat dan membawa semua manusia ke dalam keselamatan. Bebas dari ikatan dosa, bebas dari belenggu kuasa kegelapan. Terima kasih kepada Allah kita yang selalu, saudaraku, kabar ini tidak pernah, saudaraku, menjadi lama, menjadi lapuk, tetapi selalu baru, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Karena pada saat-saat kita, saudaraku yang kasih, mengalami, saudaraku, cobaan, mengalami, saudaraku yang kekasih, gelombang laut di dalam kehidupan kita yang dahsyat ingin menenggelamkan perahu kehidupan kita, saudaraku. Waktu kita mengatakan, sudah, Tuhan tolong aku, selamatkan aku, maka suara yang mengatakan, dia sudah lahir, dia sudah ada di muka bumi, dan terimalah damai sejahtera, karena semua usaha kuasa dari iblis sejahat telah dikalahkan oleh juru selamat kita, Yesus Kristus. Sekarang, saudaraku, kita lihat, kalau dia lahir di hati kita, saudaraku yang kekasih, maka hati kita ini, saudaraku yang kekasih, sama, saudaraku yang kekasih, tempat lahirnya Yesus, kandang, dan memiliki tanda-tanda lahir Yesus, yaitu, saudaraku yang kekasih,
bahwa saudaraku yang kekasih, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita merasakan kasih yang luar biasa memenuhi kehidupan kita. Sukacita yang luar biasa, saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita. Karena kita, saudaraku yang kekasih, telah memiliki, saudaraku, juru selamat. Yang di dalam setiap perjuangan hidup ini, apabila kita, saudaraku yang kekasih, mengalami, saudaraku, kelemahan, tetapi kita mengingat firman, kita katakan kepada juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selamatkan aku dari persoalanku, dari peperanganku, dari perjuanganku, dari belenggu beban hidup ya Tuhan, dari dosaku, dari cengkeraman maut, selamatkan aku. Karena sebenarnya apabila manusia tidak diselamatkan oleh kuasa penyelamatan dari Tuhan Yesus, maka sebenarnya mereka ada di dalam cengkeraman maut, dirantai oleh dosa dan dibelenggu oleh beban-beban hidup. Tetapi bagi semua orang yang percaya dan yang selalu mengharapkan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa apa yang diberitakan oleh para malaikat itu telah sampai kepadanya, kemudian dia di dalam pengharapannya menerima kabar itu, maka saya percaya orang tersebut, saudaraku, telah bebas dari kematian, bebas dari rantai dosa, bebas dari cengkraman maut, dari belenggu beban hidup. Hatinya penuh damai, hatinya penuh dengan sukacita, dan tetap mengadakan di dalam penghidupannya ada pengharapan yang sejati. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kasih, kalau Yesus lahir di hati kita, di dalam hidup kita, maka saudaraku yang kekasih, orang akan melihat, saudaraku, tanda-tanda kelahiran itu. Terutama, saudaraku, tentang damai itu, saudaraku, yang memancar dari kehidupan kita. Walaupun hidup kita berat, terlebih pada masa-masa sekarang kita merasakan, saudaraku, berita-berita yang tidak menyenangkan. Sepertinya ada pergolakan, ada peperangan, perseteruan satu sama lain. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus boleh merasakan itu semua. Tetapi saya percaya pengikut Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, akan menyerahkan segenap kehidupan mereka kepada juru selamatnya. Dan saya percaya karena Allah begitu besar kasihnya akan manusia, akan dunia ini, maka saudaraku telah lahir, telah dikirimkannya, telah diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua. Tadi di awalnya, saudaraku yang kekasih, dikatakan supaya saudaraku yang kekasih yang di dalam Markus tadi, saudara-saudara, dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Beritakanlah kabar baik. Kabar yang diberitakan oleh para malaikat, para gembala. Saudaraku yang kekasih, karena dia lahir di hatimu, lahir di hatiku. Dan tanda-tanda kelahiran itu ada padamu dan padaku, yaitu damai sejahtera. Damai yang tidak dapat diukur, tidak terbatas. Sehingga walaupun, saudaraku, dunia ini begitu bergoncang, karena Yesus ada di dalam kehidupan kita, kita tidak akan goyah. Kita akan tetap, saudaraku, datang menyerahkan diri dan percaya kita telah diselamatkan.
tidak akan ada satu tangan pun saudaraku yang dapat mengalahkan kehidupan orang-orang percaya. Karena kuasa dari damai sejahtera itu menutup bungkus segenap kehidupan mereka. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, bagaimana caranya kita untuk memberitakan Injil keselamatan itu? Semua orang saudaraku yang kekasih harus melihat tanda lahir Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, melalui perbuatan, melalui perkataan. Dan setiap orang saudaraku yang melihat perkara itu, mereka pun akan bersuka cita. Karena kuasa yang ada di dalam damai sejahtera itu sungguh besar, melimpah ruah, keluar memancar dari kehidupan setiap orang di mana Yesus telah lahir, di mana Yesus telah lahir di hatinya, di hidupnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau semua orang melihat tanda-tanda kelahiran itu, saudaraku, maka orang itu, saudaraku yang kekasih, ya, orang itu akan datang. Semua orang akan datang kepada atau ya, untuk menemui, untuk melihat, saudaraku, tempat kelahiran itu. Melihat Yesus yang telah lahir itu. Sama seperti orang Majus itu, saudaraku yang kekasih. Waktu mereka, saudaraku, dari negerinya melihat, saudaraku, bintang yang luar biasa, maka mereka mengatakan bintang itu adalah tanda bagi seorang raja yang luar biasa kuasanya telah lahir. Dengan memandang bintang itu, ada kuasa dari bintang itu kepada mereka. Maka itulah sebabnya dari tempat jauh mereka menuju berjalan ke tempat itu untuk menemui saudaraku yang kekasih, raja yang baru lahir itu. Dan saudara-saudara, mereka tiba di tempat di mana Yesus ada, di mana Yesus ada. Tadinya mereka, saudaraku, karena mereka menganggap ini adalah raja besar, memang benar, raja yang tidak pernah dapat dikalahkan oleh siapapun, oleh kuasa raja apapun, saudaraku. Itulah iman orang Kristen, orang pengikut Tuhan Yesus. Raja besar, mereka ingin melihat, mereka ingin menyembah. Bahkan saudaraku yang kekasih, waktu mereka menanyakan ke tempat istana di mana raja-raja dunia lahir, mereka, saudaraku yang kekasih, tidak menemui Yesus di situ. Tetapi waktu mereka mendapat keterangan dari Raja Herodes yang sangat kaget atas kelahiran Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, maka dipanggilnya para ahli-ahli Alkitab mengatakan, di manakah sebenarnya dia lahir? Orang Majus mengatakan, kami telah melihat bintangnya yang luar biasa. Maka Raja Herodes, saudaraku yang kasih, hatinya menjadi kecut, saudaraku, karena dia tahu keperkasaan raja yang baru lahir itu. Itulah sebabnya para ahli Alkitab waktu ditanyakan dan dikatakan di kota Bethlehem, maka Raja Herodes mengatakan, pergilah ke sana. Dan apabila saudara-saudara telah menemuinya, beritakanlah kembali kepada saya, karena saya, kata Herodes, akan menyembah dia juga.
Oleh karena itu semua pengikut Tuhan Yesus yang mau, saudaraku yang kekasih, Yesus lahir di hidupnya, Yesus lahir di keluarganya, Yesus lahir di dalam negaranya, di dalam negerinya. Saudaraku, jangan engkau salah. Turutilah bintang itu dan engkau akan menemui dia. Sebab sesudah orang Majus itu, saudaraku yang kekasih, keluar dari istana, kemudian mereka melihat bintang itu dan mereka mengikuti bintang itu, kemudian berhenti di mana Yesus yang baru lahir itu ada. Dan di sanalah mereka menyembah kepadanya, mempersembahkan mazmur dan kemenyan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagi kita kalau kita sudah merasakan dia lahir, dia memberi damai sejahtera kepada kita, memberi kepuasan kepada kita. Walaupun saudaraku yang kekasih, keadaan dunia sangat gelap, tetapi di hati kita, di hidup kita, di rumah kita, di dalam perjalanan kita, saudaraku, ada terang bintang kelahiran, cahaya bintang kelahiran dari Juru Selamat yang menerangi hidup kita, menerangi jalan kita. Apa yang harus saya dan saudara persembahkan kepadanya? Saudaraku yang kekasih, ikutilah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Beritakanlah tentang kelahiran itu, tentang keselamatan itu. Walaupun itu terjadi lebih kurang 2000 tahun yang lalu, tetapi keselamatan itu tetap berlaku sampai sekarang bagi semua orang yang ingin diselamatkan. Engkaulah diutus, seluruh pengikut Tuhan Yesus diutus. Biarlah semua orang melihat tanda-tanda kelahiran itu ada padamu. Bukan kemewahan, tetapi damai sejahtera memancar dari setiap kehidupan orang yang di dalam hidupnya lahir Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita semua, saudaraku yang kekasih, orang-orang yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Terlebih dahulu kita memuji Tuhan tentang Natal di hatiku.
menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Bapa. Kalau pada saat ini juga boleh kami rasakan ada damai sejahtera di hati kami, ada sukacita yang tidak dapat terkirakan di dalam kehidupan kami. Oleh karena kami, ya Tuhan, mengingat kembali dan ingin menceritakan Injil keselamatan itu kepada setiap orang yang kami jumpai, yang kami kenal. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam segenap kehidupan kami. Engkau ya Tuhan yang membimbing kami supaya kami ya Tuhan tetap setia mengikut Tuhan, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, agar melalui perintah-Mu itu ya Tuhan, kabar baik yang diberitakan oleh para malaikat kepada para gembala di Efrata tersebar ke seluruh permukaan bumi, terutama di tanah air kami Indonesia, sampai ke pelosok-pelosoknya ya Tuhan. Ada terdengar suara Natal, ada terdengar suara yang mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagi kami Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus pelepas, disebut juga Immanuel. Engkau selalu hadir dan Engkau selalu ya Tuhan tidak pernah melupakan kepada seluruh umat yang selalu berseru kepadamu. Engkau selalu datang untuk menyelesaikan segala perkara yang menjadikan penghalang bagi semua pengikut Tuhan, sehingga umat-Mu berkemenangan, bersorak-sorai memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam kesederhanaan itulah Tuhan, kesederhanaan tempat kelahiran Yesus itu tercermin menjadi suatu tanda bagi semua pengikut Tuhan Yesus bahwa di dalam kehidupan mereka ada Yesus Juru Selamat. Pakailah seluruh umat-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu, pengikut-pengikut-Mu yang percaya kepadamu, untuk menjadi terang, untuk menjadi penyebar, menjadi alat untuk menyaksikan, untuk memberitakan Injil, yaitu kabar baik tentang keselamatan yang telah hadir di dalam dunia melalui kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem.
umat-Mu yang ada atau pengikut-pengikut-Mu yang ada di dalam tubuh pemerintah sebagai eksekutif, sebagai yudikatif, sebagai legislatif ya Tuhan. Umat-Mu yang ada di sana. Bapa, kami mohon agar berita keselamatan itu terpancar dari kehidupan mereka. Sehingga pemerintahan, sehingga ya Tuhan, institusi di mana mereka ada menjadi selamat karena mendengar dan melihat tanda-tanda kelahiran Yesus ada pada mereka semua, yaitu damai sejahtera yang tiada tara, yang mempunyai kuasa yang luar biasa sehingga sanggup menolak segala perintah, bujukan, rayuan, tipu muslihat, penyesatan daripada antikris, daripada nabi-nabi palsu, daripada penyesat-penyesat kuasa kegelapan. Mereka semua berkemenangan, bercahaya, sehingga di mana mereka ditempatkan untuk ikut mengelola pemerintahan, maka daerah itu, tempat itu menjadi sumber keselamatan. Terima kasih ya Bapa. Juga kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di permukaan bumi ini, terutama yang ada ya Tuhan di tanah air kami Indonesia, sampai ke pelosok-pelosok sana ya Tuhan. Hadirlah, lahirlah Yesus di sana, sehingga ya Tuhan, daerah di mana mereka ada ya Tuhan, menjadi daerah yang sudah menerima keselamatan dari juru selamat kami Yesus Kristus. Hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam sukacita, dapat mengatasi segala perkara. Walaupun pahit rasanya, tetapi ada damai yang luar biasa memenangkan setiap kehidupan umat-Mu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, demikianlah kiranya terjadi kepada semua saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Lahir Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita yang melampaui segala perkara. Kuasanya memampukan semua mengatasi segala persoalan yang dilemparkan oleh kuasa kegelapan kepada kehidupan mereka masing-masing. Semua berbangkit bersorak-sorak menyambut juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau selalu menyertai seluruh jemaat ini. Mereka yang pergi sekolah, yang pergi kuliah, yang pergi bekerja, apapun pekerjaan mereka, kiranya di sana ada berita keselamatan bahwa Yesus telah lahir bagi mereka semua. Mereka ya Tuhan yang berdagang, apa saja yang mereka dagangkan. Mereka ya Tuhan yang pekerjaannya terlibat di dalam wira swasta. Apapun itu bentuknya ya Tuhan, asalkan di situ ada suara malaikat yang mengatakan telah hadir, lahir juru selamat bagi mereka. Maka kami tahu ya Tuhan, berkat-berkat kekekalan, berkat-berkat kehidupan untuk kekekalan akan melimpah di dalam kehidupan mereka. Sehingga kehidupan jasmani akan terselamatkan. Terima kasih Bapa. Mereka ya Tuhan yang bekerja di dalam transportasi, di darat, di laut, dan di udara. Sertailah mereka, terangilah hati mereka, sampaikanlah kepada mereka ya Tuhan
tentang juru selamat manusia. Sehingga mereka di dalam menjalankan tugas apapun itu, mereka tetap memuji, memuliakan Engkau. Dan mereka akan tetap menerima keselamatan, kemenangan yang dari Tuhan. Para petani, para nelayan, para buruh, para pekerja, selamatkanlah Tuhan. Sampaikanlah berita keselamatan itu kepada mereka. Sehingga di dalam tugas mereka masing-masing, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai buruh, sebagai pekerja, dapat diselesaikan dengan bersukacita. Terima kasih. Kami tahu di dalam oleh kuasa-Mu lah berkat-berkat surgawi melimpah dalam kehidupan umat manusia. Terlebih mereka ya Tuhan yang percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Seluruh sidang jemaat GBIS kami bawa kepada Tuhan. Perlengkapilah Tuhan pengerja-pengerja-Mu untuk melayani pekerjaan kudus-Mu di dalam jemaat GBIS di seluruh tanah air kami Indonesia. Terutama Tuhan GBIS dalam Baladewa. Mereka yang Engkau utus sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai penginjil, sebagai ya Tuhan, pengembala dan sebagai pengajar. Urapi ya Tuhan, sehingga pekerjaan kudus-Mu boleh menjadi kabar yang penuh dengan sukacita di mana ibadah itu diadakan. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, kami banyak permohonan kepadamu, tetapi kami begitu bersukacita karena kami tahu segala apa yang kami butuhkan untuk kehidupan kami di dunia ini, terlebih lagi untuk kehidupan, untuk berjalan di jalan kebenaran menuju ke Bapa, Engkau pasti sudah sediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semuanya itu kami terima daripada-Mu. Oleh karena itu kami mengakhiri doa kami kepada-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dan kami akan bersama-sama menyapa-Mu dengan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.